Oke, elemen kedua yang kita coba bikin style adalah table ya. Seperti yang kita sudah jelaskan juga, table merupakan satu peranan yang sangat penting juga dalam web design. Di sini saya punya di preview seperti ini, ada 5 kolom dan 3 baris dari data 1 sampai 9, data A sampai dengan F. Nah, untuk men-style sebuah table, semua elemen itu bisa dipakein style di sini. Contoh di sini jika saya ingin membuat table gitu, kita panggil aja table. Kita misalkan mau panggil dia, mau kasih background. Kita kasih warnanya abu-abu gelap ya. Jadi agak gelap hitam, jadi agak 4 karena 0000 itu hitam, jadi agak semu. Saya nggak pengen hitam banget. Dengan begini maka dia akan jadi abu-abu ya, mungkin tulisannya jadi nggak kelihatan. Nah, tulisannya bisa kita buat jadi warna putih. Nah, kalau table background color yang belakang, untuk di dalamnya datanya sendiri warnanya apa, itu langsung colornya kita buat EF. Ini agak putih tapi nggak benar-benar putih, karena putih itu FF. Seperti itu. Oke. Nah, untuk melihat spesifikasi yang kita pengen detail, ada selain itu juga, sebelum kita masuk ke detail ya, kita bisa masuk juga TR. Misalkan TR kita bisa set TR. TR itu kita bisa set, misalkan dia pengen height tingginya berapa. Heightnya misalkan 60 pixel. Nah, saya jarang sih masukin style ke dalam TR ya. Saya biasanya langsung masukin ke dalam TD. Tapi bisa. Jadi intinya semua elemen itu bisa dimasukin headnya. Nah, TR tentunya nggak bisa kita set width-nya, karena dia nggak punya, dia hanya berpengaruh kepada row. Jadi dia nggak peduli ini width-nya berapa, karena width-nya ya sampai sampai habis, ya kan? Sampai jadi nggak, ya intinya TR nggak ada width lah. Yang ada width itu data. Data ini ada width-nya. Jadi kalau ingin kita masukkan width, sorry, kita balik ke NetBeans, kita masukin width, kita idealnya adalah masukin di TD. Nah, daripada kita buang-buang space 3 baris seperti ini, makanya saya lebih suka semua elemennya kita masukin ke dalam TD. TR saya nggak pernah pakai, hampir jarang sekali saya pakai style di TR. Nah, TD ini ada height, jadi efeknya adalah sama. Data ini adalah tingginya sekian ya kan, tingginya 60 pixel. Width kita juga bisa set, misalkan widthnya adalah 120 pixel gitu, width 120 pixel. Nah, selain pixel, sepertinya tidak berpengaruh, width. Oke, saya tulis width 120 pixel seperti itu. Oke. Nah, seperti ini. Tabel pun juga kita bisa set width-nya dan height-nya. width width-nya misalkan kita buat, selain pixel dia juga ada persentase, yaitu persentase dari halaman browser kita. Jadi jika saya set 100%, berarti dia harusnya akan memanjang, nah, sesuai dengan browser, ya kan? Jadi dia ngikutin tuh. Oke, dia ngikutin halaman browser kita sampai kepada minimum di mana ini sudah tidak bisa dikecilkan lagi. Jadi akhirnya akan keluar, akan terpotong seperti itu. Ya, jadi dia ngikutin 100%. Lalu kalau misalkan kita set 80%, contohnya, ya berarti dia ngikutin halaman browser kita 80% aja, dan dia akan ngikutin saat kita nge-resize window ini. Oke, jadi nggak harus fix nilainya pixel, bisa juga persentase. Nah, tentunya kalau kita udah set width di sini, kalau kita nggak set width di sini, dia otomatis TD-nya ini akan ngambil, karena di sini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, dia akan otomatis membagi 1/5 daripada width tabel yang udah kita set. Karena width tabel yang kita set misalkan ini adalah 1000 pixel, 400 pixel ya. Berarti otomatis TD dia akan membagi sama rata, supaya totalnya adalah 400 ya, berarti 80 80 80 80 80 pixel seperti itu. Begitu juga dengan height. Kalau kita set height-nya juga height 400 pixel, berarti kita nggak usah set di sini. Bisa kita set, tapi harusnya nggak usah. Dan dia otomatis akan ngambil
80 pixel juga ya. Nah, kenapa kalau Anda lihat, oh sorry, ini enggak 80 pixel ya, karena dibagi cuma 3 karena ini kali ini. Jadi kurang lebih 133 pixel lah kira-kira tingginya ya. Karena 400 bagi 3. Nah, kalau kita ingin spesifik yang saya pengen yang ini biasa, tapi yang ini pengennya kecil. Nah, ini perlu karena sama-sama TD ya. Ini kan sama-sama TD nih. Nah, kita perlu menspesifikasikan TD yang mana. Nah, kita di sini akan mengenal yang namanya ID dan class. ID itu adalah atribut. Jadi setiap elemen body tabel ini bisa kita namai ID. ID itu adalah kayak nggak beda identifikasi ya. ID itu kan identifikasi. Jadi kita memberikan identifikasi. Sama juga dengan class. Class juga kita memasukkan dia ke dalam suatu kelas. Nah, bedanya adalah ID hanya bisa dipakai oleh satu elemen, ID yang namanya sama, hanya bisa dipakai satu elemen, dan satu elemen itu hanya bisa pakai satu ID. Sedangkan class itu bisa dipakai ramai-ramai, dan satu elemen juga bisa pakai class yang banyak. Contohnya di sini adalah TR. Saya pengen hanya TR yang ini aja nih, yang ini aja, yang besarnya cuma 50 pixel gitu misalkan. Jadi saya di sini bisa kita kasih nama di sini TD, ID-nya adalah misalkan kita kasih nama data 50 pixel. Nah, kita bisa kasih nama apa aja terserah, semau kita. Jadi table data yang ini namanya adalah data 50 pixel. Nah, kita bisa panggil dia. Jadi hanya TD inilah yang akan diimplementasikan, akan dimasukkan suatu style. Jadi di sini bukan lagi TD, tapi kita panggil nama ID-nya. Nah, untuk mengetahui bahwa untuk supaya si browser tahu kalau kita lagi manggil ID, kita memulai dengan tanda pagar dan kita tulis namanya data 50 pixel. Misalkan seperti itu. Jadi data ini sama persis, harus sama persis. Ya. Baru kita buka sama kayak kita manggil aja. Nah, kenapa ini nggak usah pakai tanda pagar ya? Karena ini suatu elemen, bukan suatu ID. Nah, berarti di sini browser akan melihat dari semua halaman HTML kita, elemen mana sih yang punya ID ini, dan dia akan memasukkan style ini. Contohnya di sini saya pengen width yang ini hanya 50 pixel. Jadi yang terjadi adalah nggak berpengaruh, width saya salpis lagi, memalukan. Nah, width lebar ya. Mungkin saya coba jadi width, jangan width deh. Height-nya jadi 50 pixel. Nah, seperti itu. Jadi, karena kita set ini adalah height-nya 400 pixel, total keseluruhan tabel tetap 400 pixel. Nah, tapi khusus untuk yang tengah, karena kita set ini, jadi otomatis yang ini juga ngikut ya. 789 dan A ini langsung ikut karena dia dalam satu row. Tingginya nggak mungkin dong gede-gede sendiri, karena ini kan bentuknya tabel. Jadi data yang 6 kita set 50 pixel. Jadi sisa dari dua tabel yang atas dan bawah ini adalah 400 dikurangin dari 50 pixel ini dan dibagi 2. Oke? Seperti itu. Jadi tabelnya tetap 400 pixel. Nah, kalau kita maksa di mana ini 50 pixel, ini 50 pixel, yang ini juga 50 pixel, mestinya kan 150, tapi kita set tabelnya adalah 400, nah itu pasti error. Errornya bukan berarti kita halamannya nggak keluar, tapi akan bisa nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan di browser tertentu dia akan ngambil height-nya yang mutlak adalah dari height dari tabel, atau mungkin di browser tertentu dia ngambil height mutlaknya yang dari kita spesifikasi ID-nya. Jadi untuk menghindari itu, kalau kita sudah men-set height di tabel, biasakan saat kita ingin bermain di height di setiap barisnya, sisakan satu baris yang kita nggak set height-nya berapa, supaya itu akan menjadi sebuah cadangan kemana pixel-pixel sisanya itu akan berada ya. Contohnya lagi, kalau misalkan kita ini set width width ya, kali ini saya akan coba nggak salah tulis, kita set width-nya 150 pixel. Berarti yang ini nih, yang tabel 6 ini saya pengen set nggak set width-nya, nggak set width-nya height-nya, tapi kali ini set width-nya, lebarnya ya. Jadi dia lebar sendiri, dan ini kembali lagi dia akan dibagi rata jadi 3 karena kita nggak set tinggi dari spesifikasi ini, jadi dibagi rata sama rata.
Tapi width-nya sekarang dia 150 pixel sendiri, dan yang atas dan bawah ngikut karena dia satu tabel, satu kolom. Dan yang sisa 4-nya ini akan membagi rata sisa dari 400 pixel dikurangin 150 pixel ini. Jadi itu sistem kerja tabel. Jadi berhati-hatilah dalam set width dan height untuk tabel, karena bisa error seperti yang saya katakan tadi. Kita set ininya berapa, tapi spesifikasi setiap datanya kita spesifikasiin berapa. Nah, kalau nggak mau pengen kita spesifikasiin semua masing-masing, ya berarti Anda jangan set width di elemen tabel itu sendiri. Dia otomatis ngambil dari data aja, dijumlahin semua. Oke, itu tentang data. Kita juga bisa mengambil spesifik, misalkan data yang ini selain dia punya ini, kita pengen punya background colornya masih sendiri. Backgroundnya saya pengen set yang kali ini warnanya merah, tapi merahnya gelap, jadi 660000. Jadi hanya elemen inilah yang akan warnanya merah sendiri. Oke. Dan kalau Anda bingung mana yang menang, saya udah set background di sini, tapi saya background juga set juga di sini. Yang menang adalah yang kita set di dalam. Ini kan tabel, ya. Tabel itu di luar, ya kan? Sedangkan ini adalah TD, ini adalah ID sebuah TD. Gitu. Jadi cara pembacaannya adalah tabel, kita set backgroundnya abu-abu. Nah, tapi saat si HTML membaca TD ini, dia akan menumpuk data background dengan data yang dia punya, karena dia ada di dalam. Jadi dia lebih menang, dia lebih spesifik istilahnya kalau dalam CSS. Jadi kalau misalkan saya pengen membuat di sini ada paragraf nama misalkan, lalu di yang tabatan 6 ada paragraf juga namanya white links, seperti itu ya. Nah, ada lagi paragraf di luar sini, di luar tabel. Paragraf misalkan di sini namanya adalah CSS, seperti itu ya. Kita lihat ada CSS di atas dan ada nama dan white links. Oke, ini adalah paragraf ya. Nah, kalau saya set di sini P paragraf, berarti dia akan mengambil semua elemen yang ada P-nya. Jadi ini diambil, ini diambil, ini diambil ya. Paragraf P misalkan font size-nya saya ingin ubah jadi 16 pixel, gede. Oke, kita lihat. Maka oke, nggak jalan. Font size 16 pixel. Paragraf, iya bener. Oke, ada salah di sini. Font size 16 pixel. Font size, apakah saya salah tulis? Font size bener kok, 16 pixel. Kita lihat kesalahan ada pada, kita lihat di Firebug. Font size 16 pixel, tapi kenapa nggak gede? Apakah ini 16 pixel? Kita coba naikin jadi 24 kalau gitu. Oke, memang berarti itu 16 pixel ya. Kita lihat bahwa tulisannya sekarang jadi gede, ya kan? Nah, kalau kita ingin spesifik yang ini aja yang gede, maka kita ya ini yang namanya cascading. Di elemen ini kita misalkan kasih nama di TR deh, di tabel ya. Tabel ini kita kasih nama ID-nya adalah tabel, contoh tabel CSS table, seperti itu. Nah, untuk menspesifikasikan saya pengen ngambil paragraf yang di sini aja, di depan paragraf ini perlu kita tambahin lagi. Karena dia adalah ID dari CSS table, jadi kita buat CSS table spasi paragraf. Jadi dia akan mengambil elemen paragraf yang ada di dalam CSS tabel. Kita save, kita set, dia kembali normal, dan yang ini tetap gede. Nah, inilah sistem dari cascading. Dan ini bisa kita runtun panjang sekali maupun pendek sekali. Untuk lebih detailnya lagi kita akan lanjut lagi di video selanjutnya, karena saya udah hampir 15 menit di sini. Oke, kita lanjut di video selanjutnya aja. Oke.